Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemirsa, ini ada isu yang lagi hangat di luaran sana, itu adalah masalah masa jabatan presiden untuk 3 periode. Jadi Presiden Jokowi akan didaulat atau diperpanjang masa jabatannya selama 3 periode. Yang kedua, pemilu akan ditunda sampai tahun 2027. Ini gimana ini? Dalam undang-undang, salah satu hasil amandemen di era reformasi itu adalah masa jabatan presiden itu paling lama 2 periode, yaitu 10 tahun. Jadi presiden dipilih sekali 5 tahun, sudah itu bisa diperpanjang sekali lagi. Di negara kita, ya, kita perlu berkaca juga kepada sejarah. Dulu itu Bung Karno itu didaulat ya oleh kekuatan politik, khususnya saat itu adalah tentara, TNI, mendaulat Soekarno sehingga menjadikan dia presiden seumur hidup. Presiden seumur hidup. Tapi kemudian kekuasaannya dia masih hidup, jabatan presiden sudah hilang. Sudah hilang. Ditarik lagi, bahkan semua gelar-gelar dan ditarik gitu. Itu sangat menyakitkan. Bahkan ada upaya di saat itu ya ingin mengadili Soekarno akibat yang pertama itu ya ekonomi yang rusak, kemudian terjadinya peristiwa G30S PKI tahun 1965. Jadi kita lihat kalau ekonomi rusak gitu, apapun nanti cepat berakhirnya. Kemudian dilanjutkan oleh yang disebut dengan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Itu menjadi presiden itu, dia menjadi presiden konstitusional itu lebih dari 6 periode. Ya, 6 periode. Undang-Undang Dasar 45 satu menyatakan presiden dipilih sekali 5 tahun. Ya kan? Ya dipilih sekali 5 tahun saja. Tapi oleh Soeharto saat itu tafsiran itu tidak boleh diberikan makna lain. Bahkan Bung Hatta sendiri sebagai perumus Undang-Undang Dasar 45 yang masih hidup saat itu juga tidak boleh memberikan tafsiran kecuali tafsir tunggal dari penguasa. Itu dipilih lagi. Maksudnya boleh dipilih lagi. Kalau Hatta saat itu mengatakan itu maksudnya 2 periode gitu, paling lama. Tapi oleh rezim Orde Baru saat itu nggak ada ketentuan itu. Maka sekali 5 tahun MPR bersidang memilih kembali Presiden Soeharto. Kekuasaan itu berakhir ketika kondisi ekonomi tahun 1998 ya dimulai dengan pertengahan pada bulan Juni 1997 ekonomi kita mulai goncang. Terjadi krisis moneter. Kita lihat nilai tukar rupiah dari 2000 sampai 2500 itu di bulan Maret tahun 1998 ya sampai Mei itu rupiah meloncat atau terjun bebas sampai $1 dengan nilai tukar 16.000. Kita tidak dapat membayangkan saat itu betapa susahnya kehidupan dan tidak ada pilihan lain bagi Soeharto kecuali mundur dari kekuasaan yang telah dia pertahankan dengan segala kekuatan yang ada. Sejak itu masyarakat Indonesia mulai sadar kekuasaan itu tidak boleh terlalu lama. Maka disepakatilah Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen itu hanya 2 periode atau 10 tahun paling lama. Karena itu pula kita lihat Yusuf Kalla dia tahun 2004 sampai 2009 menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Nah nanti pada tahun 2014 dia kembali mendampingi Jokowi menjadi wakil presiden sampai tahun 2019. Setelah itu undang-undang mengatakan dia tidak boleh lagi. Maka Yusuf Kalla tidak ngotot karena undang-undang memang sudah tidak membolehkannya. Dan apa bahayanya ya? Kita lihat kalau kekuasaan itu ada amandemen, padahal undang-undang tidak mengizinkan gitu. Maka dicari segala berbagai persoalan seperti yang sedang kasak kusuk sekarang.
itu bahayanya kita akan kembali kepada kediktatoran masa lalu. Misalnya ya, ada Pak RT di dekat rumah saya ini, dia kepingin terus jadi RT gitu. Nanti penggantinya, kalau pun diganti nanti, dia pengen lebih lama lagi. Kalau 3 periode, dia amandemen lagi undang-undang itu, menjadi 4 atau menjadi 5. Jadi rusak lah. Kalau kekuasaan itu terlalu lama, dalam terminologi barat itu kan ada mengatakan the power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Absolute power, corrupt absolutely. Kekuasaan itu makin absolut, ya korupsinya juga makin menggurita. Karena itu perlu ada pembatasan. Nah, sekarang upaya Presiden Jokowi ingin menjadi presiden 3 periode, itu melalui gerakan politik atau gerilyawan politiknya kan kasak kusuk mendekati kemana-mana. Terakhir ada asosiasi kepala desa gitu. Nah sekarang kegiatan itu tuh nanti akan menemukan titik gagalnya ketika ekonomi rusak, harga-harga melambung, daya beli menurun. Kemudian di mana-mana nanti masyarakat akan demo gitu. Mahasiswa turun ke jalan, itu nggak ada lah cerita-cerita 3 periode. Ya sudahlah kita patuhi undang-undang. Kalau seseorang patuh kepada undang-undang, ya tentu saja akhir masanya itu akan dicatat dalam tinta emas sejarah. Kita lihat misalnya Presiden Habibie. Presiden Habibie itu mewarisi kekuasaan secara darurat lah ya, dari jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Dalam Undang-Undang 45 nggak ada tuh kekuasaan transisi. Habibie menyadari apa dia mendapat kekuasaan itu bukan atas pilihan rakyat. Gitu. Itu dia tata undang-undang ini walaupun nanti mengorbankan dirinya. Habibie hanya tidak sampai 1 periode. Hanya 1 tahun lebih dia serahkan kekuasaan. Setelah itu kekuasaan diganti sesuai dengan mekanisme undang-undang. 5 tahun sekali ada pemilu, ada pemilihan presiden gitu. Mestinya yang belum sempurna itu yang mesti disempurnakan. Jadi kalau diperpanjang jabatan presiden 3 periode, itu akan terjadi ketidakstabilan dalam konstitusi kita. Di demokrasi memang akan terancam. Gitu. Karena itu ya kalau berhasil ini di amandemen, atau apapun namanya menjadi 3 periode, penguasa berikutnya nanti setelah Pak Jokowi ini ya pengen 4 periode, dia pengen 5 periode, bahkan juga dengan cara lain-lain nanti setiap 5 tahun akan dipilih. Itu seperti yang pernah dilakukan oleh penguasa Orde Baru Jenderal Soeharto. Jadi mari kita dengan kesadaran bersama untuk memahami ini bahwa memperpanjang masa jabatan presiden yang tidak dibenarkan oleh undang-undang itu sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.